Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmat dan kebahagiaannya, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu berbahagia di dalam menjalankan ketaatan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya dari kitab Asbab Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi. Sebab yang bisa menambah keimanan kita atau sebab yang bisa mengurangi keimanan kita. Setelah kita mengetahui arti iman yang dimaksudkan, yang harus kita coba untuk kita tambah, kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana para salafuna as-saleh, para ulama di dalam mengajak kita semua, mengingatkan kita untuk selalu menjaga keimanan kita, menjaga apa yang ada dalam diri kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang berbahagia, mengajak kepada kita untuk terus memperhatikan keimanan kita dengan cara kita menyempatkan dan mencari waktu di dalam kehidupan kita ini, memaksa diri kita untuk duduk memperhatikan keimanan kita. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keimanan dan mempertahankan keimanan dalam kehidupan kita ini. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengandalkan sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab ini, fala abdul mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayni. Seorang hamba yang Allah berikan taufik dan hidayah di dalam kehidupannya, maka dia akan terus berusaha untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama, tahqiqu usulil imani wa furu'ihi wa tahaqquqi biha ilman wa amalan wa halah. Allah akan berikan taufik kepada seorang hamba itu dan dia berusaha untuk mewujudkan usulul iman, dasar iman di dalam hatinya. Pondasi dan kekuatan iman di dalam hatinya, dia berusaha untuk mewujudkannya, melihatnya. Ini di antara ciri hamba yang Allah berikan taufik di dalam kehidupan dia. Dia berusaha mewujudkan, memperhatikan, memasukkan dasar-dasar keimanan di dalam hatinya, baik secara ilmu, kemudian secara amalan, wahalan, dan dalam keadaan dia akan berusaha memperhatikannya. Ini yang akan diusahakan oleh seorang muslim. Seorang muslim akan berusaha dan berjuang untuk mewujudkan ini. Dasar iman dia masukkan di dalam hatinya, kemudian dia praktekkan, dan keadaannya diselimuti dengan keimanan yang dia ketahui dan juga dia amalkan, sehingga akan membahagiakan kehidupan dia dengan apa yang dia miliki. Tidak hanya sebatas dia mengaku dia mempunyai keimanan, tetapi dia tidak merasakan keimanan yang ada di dalam hatinya. Ini menjadi permasalahan kita. Kita mengaku diri kita beriman, namun terkadang kita merasa bahwa tidak ada iman dalam diri kita, sehingga kita melakukan semau gua, melakukan apa yang kita inginkan tanpa kita peduli bahwa di situ ada aturan Allah. Allah Maha melihat, di situ ada balasan nanti di hari akhir dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan tidak ada iman dalam diri kita. Dan kita pun juga merasakan terkadang tidak ada kebahagiaan dengan apa yang telah kita lakukan. Namun bagi seorang muslim, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berusaha mewujudkan keimanan dalam hatinya, baik secara ilmu, secara amalan, dan juga dalam keadaan dia. Kemudian yang kedua yang berusaha dia ingin wujudkan, wathani, adalah as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha au yanqusuha. Dia berusaha untuk melawan, menghilangkan apa-apa yang akan meniadakan
atau membatalkan atau mengurangkan apa yang ada di dalam keimanan dia. Berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan dan menghilangkan keimanan dia, baik dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian dia berusaha untuk mengobati apabila dia mendapatkan kekurangan, ada penyakit dengan iman dia, dengan fitnah-fitnah yang ada di dalam kehidupan dia, dia berusaha untuk mengobatinya apabila dia terkena fitnah tersebut. Dan apabila dia telah terjebak dengan fitnah tersebut, dia berusaha menghilangkannya dengan taubat an-nasuh. Dia berusaha untuk mengobatinya dengan taubat nasuhah. Kemudian dia berusaha untuk menggapai apa-apa yang sebelumnya belum bisa dia hasilkan, belum dia bisa amalkan. Ketika dia menyadari fitnah tersebut, dia berusaha untuk memperbaikinya. Dua hal ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Hendaknya seorang muslim di dalam menjaga keimanan dia, caranya dengan berusaha mewujudkan apa yang dia miliki dari keimanan, baik secara ilmu, dengan keyakinan dia, ataupun amalan dan keadaan dia. Kemudian dia tidak hanya menjaga itu, tetapi dia berusaha juga menjaga supaya amalannya tersebut, imannya tersebut tidak terganggu, terkotori, yang bisa mengurangi, yang bisa membatalkan keimanan dia dari fitnah-fitnah yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan dua hal ini, maka selayaknya seorang muslim untuk memperhatikan. Dan dengan dua hal ini, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan seseorang. Disinilah nantinya kitab ini, karena dua hal atau dua faktor yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, maka kitab ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu jami'an, ingin menjelaskan dengan dua hal. Ingin menyebutkan faktor-faktor yang bisa menjaga keimanan dia, menambah keimanan dia, menumbuhkan, mengembangkan keimanan dia, dan akan juga menyebutkan hal-hal yang bisa menjadikan iman seseorang berkurang atau bahkan hilang. Ini yang mungkin yang bisa kita bahas untuk meyakinkan apa yang sebelumnya kita bicarakan. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sebab-sebab yang akan bisa menjadikan keimanan seseorang bertambah. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.